Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ya, di sini kita masuk ke bab yang keenam, al-wahdatus sadisah. Antum bisa lihat situ. Ya, mana kita bahas latihan kelima dan keenam ya, sebelum kita masuk ke bab keenam. Baik ya, itu ada em, apa namanya? Pesawat apa sih ya? Dan juga mungkin metode pengerjaannya ya, yang itu paling penting yang sampai antum lupa. Nah, kita masuk ke al-wahda as-sadisah atau bab yang ke as-shalah. Iya, as-shalah. Ya, shalah artinya ya salat. Salat. Ya, al-wahda artinya bagian yang di situ sifat yang kita tahu semuanya. Tangan unta, ada tangan unta. Nah, kita lihat. Ada tangan unta mesti muannas, dia muannas. Lalu ada alif lam, dia pun ada alif lam sifatnya. Lalu di sini al-wahdatu pasti di sini juga di satu. Lalu di sini mufrad dan di sini juga mufrad. Nah, tiba ada gambar orang sholat ya. Kita akan masuk ke pertahapan pertama ya. Mana itu adalah dari inti pada malam hari ini. Suaranya jelas di Zulfar. Nah, kurang responnya. Kita masuk ke al-hiwarul awal atau percakapan yang pertama ya. Unzur wastami' wa'id. Biasa, lihatlah, dengarlah, dan ulangilah. Lihatlah, dengarlah, dan ulangilah. Baik. Kita lihat sini riwayatnya. Anak semua dibedakan. Antum cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Ya, antum kalau lihat mungkin makin sana makin longgar ya riwayatnya. Justru bukan makin panjang, kan? Mungkin ya enak maksudnya untuk dibaca gitu kan, lebih sedikit. Kita lihat. Anak akan mulai bacakan sini antum cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Aina tusallis shalawatil khams? Usalli zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjidi Bilal. Wa aina tusalli al-fajra? Usalli al-fajra fil bait. Limaza tusalli al-fajra fil bait? La asma'ul azan. La asma'ul adhan. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع أعمل في الليل. دع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. Nah, ada di bawahnya lagi. Ya, di situ ya. Jazakallahu khairan. Nah, ya, kita akan membacakan untuk kedua kalinya sambil kita jelaskan dan juga terjemahkan. Baik. Aina tusallis salawatil khams? Ya, apa artinya aina? Sebagaimana? Ya, sebagaimana yang aku ketahui yaitu artinya di mana. Berarti ini menanyakan tempat. Ya, aina itu untuk menanyakan tempat. Berarti dia akan menanyakan tempat. Tusallis salawatil khams. Artinya, ada yang tahu? Sholat 5 waktu. Nah, ya tusalli kan kamu laki-laki sholat ya. Jadi bertanya kepada Kusoi, ini percakapan antara Mustafa dan Kusoi. Ya, jadi Mustafa bertanya kepada Kusoi, di mana kamu sholat ya? Kamu laki-laki yang kalah pada Kusoi.
Usolli lalu sholawatil khams ini ya, sholawat itu jamak dari sholat, jamak dari sholat ya. Kita tulis ya, biar lebih jelas. Sholatun ya, jamaknya sholawat, sholawat. Nah, sholawat ini ya. Jadi ya, kalau kita artikan memang sesuai konteks ya. Sholat, betul sholat lima waktu ya, tapi kita artikan coba sholat yang lima, ya, al-khams yang lima. Antum misalnya dia pakai khoms, ya, jadi bukan apa ya istilahnya, yang urutan itu ya, bukan ada tartibi ya, ya, bukan sholat yang kelima, tapi sholat yang lima gitu. Karena emang betul sholat lima waktu, gitu kan. Jadi kalau memang mau diartikan di mana kamu sholat lima waktu, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya diartikan seperti di mana kamu sholat sholat yang lima gitu kan, oh, itu sholat lima waktu ya, itu pun tidak mengapa. Nah, Ana mencoba untuk mengartikannya sesuai katanya. Tadi as-sholawat jamaknya jamak dari sholat. Ya. Kalau sholawat, sholat-sholat. Kalau sholat ada satu sholat. Ya, sebagaimana pada judul bab ini. Dijawab di situ usolli zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjidi Bilal. Usolli artinya Saya sholat. saya sholat. Di sini tu usolli, di sini usolli. Nah, ya. Zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a ya. Saya sholat zuhur, asar, maghrib, isya di Masjid Bilal. Nah, antum bisa lihat di situ nama-nama sholatnya itu fathah semua ya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa dia fathah di situ? Ada yang bisa jawab? Kenapa di situ dia fathah? Karena sebagai maf'ul ya, sebagai objek gitu ya. Jangan sampai dilupakan. Kan zuhur, asar, maghrib, isya ini yang apa ya istilahnya? Kalau kita yang disolatkan kan agak susah ya. Maksudnya ya, intinya dia sebagai objek lah. Ya, sebagai objek. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ya. Sebagai maf'ul. Lanjut di bawahnya, wa aina tusallil fajr. Dan di mana kamu sholat subuh gitu kan. Karena dia menyebutkan empat sholat saja. Sholat subuh di mana? Wa aina tusallil fajr. Usallil fajr fil bait. Saya sholat subuh di apa bait? Rumah. Ya. Bait itu artinya rumah. Limaza tusallil fajr? Apa? Limaza tusallil fajr fil bait? Ya, limaza artinya apa? Kenapa? Kenapa? Berarti untuk menanyakan sebab. Ah, untuk menanyakan sebab atau alasan. Kenapa kamu sholat subuh di rumah? Ya, alasannya dijawab itu la asma'ul adzan. Ya, apa artinya sami'a yasma'u? La asma'u itu mendengar. Ya, mendengar dan dia domir apa? Saya. Ya, karena Ya. awalannya nah, ya karena awalan itu hamzah gitu ya. Seperti usolli saya sholat. Asma'u saya mendengar. Nah, alasannya di situ saya tidak mendengar azan. Ya. Lalu hal tastaikidu mutaakhiron. Ya, hal itu apakah artinya? Tastaikidu artinya Bangun. bangun. Mutaakhiron Terlambat. terlambat. Jadi pertanyaan, apa kamu bangun tidur terlambat? Mutaakhiron. Ya, ini sudah kita dapati.
Naam. Ya, iya, jawabannya dia selamat memang. Ba'da sholatil fajar. Nah, dia bangun setelah sholat subuhnya. Gitu. Ba'da itu artinya setelah. Kita tulis ini. Lalu, ya, istaikid mubakkiran. Ya, kalau tastaiki itu kan kamu bangun ya. Jadi artinya. Kalau istaikid ini fil amar. Berarti artinya Bangunlah. bangunlah. Nah, ya. Ini sudah kita coba latihannya kemarin ya. Tapi kemarin itu bukan amr ya, tapi fil nahi. Ya, Anda bilang apa? Fil nahi itu sama fil amr itu sama-sama saja ya. Nggak beda jauh ya. Misalnya istaikid, bangunlah. Kalau jangan bangun, la tastaikid. Lalu ya, di bawahnya la astati'. Apa arti la astati'? Dari kata Saya istato'a. tidak bisa. Iya, istato'a istati'u artinya mampu atau bisa. Nah, dia bilang la astati' ya. Ya, itu fi'il ya, kata kerja. Antum lihat awalnya Hamzah berarti saya. Nah, lalu saya tidak bisa. Ya, a'malu fil lail. Apa artinya a'mal? Ada yang tahu? Mengerjakan. Iya, maksudnya kerja gitu ya. Mengerjakan. Nah, ya saya kerja fil lail, fil lail pada malam hari. Ya, lail itu malam. Lail. Yes. Saya tidak bisa. Maksudnya karena dia bekerja di malam hari. Lalu di situ do'il munabbih bijanibik. Bijanibika. Ya, kak di situ tuh kamu. Kita lihat. Do dulu artinya apa? Dari kata Letakkan. wado'a. Iya ya, dari kata wado'a. Wado'a yado'u. Nah, yado'u. Nah, wado'a yado'u. Filamernya do. Letakkanlah. Letakkan. Letakkanlah. Al-munabbih. Apa arti al-munabbih? Alarm. Iya, tapi al-munabbih ini lebih ke jam waker ya. Seperti ini. Jam waker al-munabbih itu. Gimana tulisan waker itu ya? Anak cari yang bakunya. Jam. Oh, dia seperti biasa saja. Jam waker. Jam waker. Ini udah bahasa Inggris ya, waker gitu kan. Yang membangunkan. Tapi ya, biasa Indonesia menyerap dari bahasa Inggris ya. Jam waker. Bijani bika. Artinya, ya ini bik itu janib. Ya, itu keterangan Di tempat ya. sampingmu. Iya, di sampingmu. Nah, ya. Janib itu artinya di samping atau di sisi juga bisa ya. Janib. Janib seperti ini, ya artinya samping. Lalu ada kaknya ya. Jadi muh. Ya, lalu bi di sini ya bukan artinya dengan tapi di artinya di sampingmu. Hazihi fikrotun thayyibatun. Fikroh artinya fikroh itu artinya ide atau pemikiran juga bisa ya. Ide atau pemikiran. Ide atau pemikiran thayyibah artinya Baik, yang baik. Iya. Atau sebenarnya toib 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 kayaknya tulisannya. Dan dia memang sebenarnya kata sifat juga bisa dibilang untuk kata sifat. Ya. Ini pemikiran yang baik. Gitu ya. Fikra untuk melihat dia muannas atau muzakkar. Fikra. Assalamualaikum Ustaz Afan, terlambat. Enam, nggak apa ya. Tapi kita sudah masuk ke percakapan yang sudah mulai mengartikan ya. Di Ali Imran. Baik. Ya, Ustaz. Ini fikra muannas atau muzakkar. Ya. Tas. Muan
muannas ya. Fikrotun ada tak marbutnya. Nah, makanya si toyib ini ya ditambahin tak marbuta juga toyibat. Fikrotun toyibat. Lalu ya jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya, membalasmu karena di situ jazaka. Nah, jazakallahu khairan. Nah, sampai situ silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Dan terjadi kata al-munabbih itu akhirnya bukan ta'mar gitu ya. Antum jangan sampai terkecoh. Ya, dia nggak ada titik ya. Situ. Ya kalau memang nanti antum tugaskan atau ya menulis gitu kan. Ya munabbih. Ya di sini hak terakhir. Ya, bukan munabbihatun. Bukan. Munabbih. Nah, nah jika ada yang tanya, kalau tidak ada, kita akan baca bersama-sama di sini. Ya, saya akan buka mic semuanya. Ikuti apa yang Anda ucapkan. Kita mulai. Aina tusalli shalawatil khams. أين أين تصلي تصلي الصلوات الخمس؟ Naam. أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. نعم. تصلي الظهر الظهر والعصر والمغرب والمغرب والعشاء في المسجد البلال. بلال. Naam ya. Jangan ada alif lam ya. Fi masjidi Bilal. Nah, silakan. Fi في masjid. مسجد في مسجد بلال. Iya. Lanjut di bawahnya wa aina tusallil fajr. وأين وأين تصلي الفجر؟ Usallil fajr fil bait. أصلي تصلي الفجر في البيت. البيت؟ لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لماذا تصلي فجر الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. لا لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ هل هل تستيقظ؟ تستيقظ متأخرا؟ نعم بعد صلاة الفجر. نعم نعم بعد صلاة صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. استيقظ مبكرا. الكبيرة. لا أستطيع أعمل في الليل. لا لا أستطيع أستطيع في الليل. أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. ضع دع المنبه بجانبك. بجانبه. بجانبك يا بجانبك. هذه فكرة طيبة. هذه هذه فكرة. فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. جزاك الله. جزاك الله خيرا. Iya, ya. Anak langsung pilih di sini. Silakan Akhi Zufar bersama Akhi Yusuf. Akhi Zufar mulai terlebih dahulu. أين تصلي الصلوات الخمسة؟ تصلي ظهر والأسرة والمغرب والإشاء في مسجد بلال. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل Nah, تستيقظ متأخرا؟ نعم بعد صلاة الفجر.
Istayqidu mubakkiran. Istaikil. Istayqid mubakkiran. Nah, لا أستطيع أعمل بالليل. Da'il munabbiha bijanibika. هذه فكرة طيبة جزاك الله خيرا. nah, bagus. Keduanya sekarang ditukar ya. Antum Akhi Yusuf yang mulai kedua, apa? Mulai pertama maksudnya. Lalu Akhi Zufar mulai kedua. Silahkan. أين تصلي الصلوات الخمس؟ Nah, Akhi Zufar, eh, masih satu kali lagi ya. Nama Nah, Salli dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjidil Bilal. Fi masjidi Bilal. nah. وأين تصلي فجر؟ Salli al-fajra fil baiti. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ La asma'ul adhan. هل تستيقظ متأخرا؟ Na'am. Ba'da salatil fajri. استيقظ مبكرا. La astati' a'malu fil Belajar lail. habis. Kenapa? دع Habis belajar. Pakai البجان. tongkoknya. Nah, Ya, pakai tongkok gantengnya. Hadhihi fikratu tayyibatun. Jazakallahu khair. nah. Ya, untuk keduanya. Hadhihi fikratun tayyibatun. Jazakallahu khairan. Baik, semuanya bagus. Sekarang Akhi Ali Imran ya bersama anak. Anak akan mulai terlebih dahulu. نعم Aina Aina tusalli shalawatil khams أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد البلال fi masjidi Bilal. في مسجد بلال Nah, wa aina tusalli al-fajr أصلي الفجر في البيت limadha tusalli al-fajr fil bait لا أسمع الأذان hal tastayqidhu mutaakhiran نعم بعد صلاة الفجر istayqidh mubakkiran. لا أستي- أستطيع أعمل في الليل Da'il munabbih bijanibika. هذه فكرة طيبة جزاك الله خيرا Nah, ya, sekarang kita tukar. Antum mulai terlebih dahulu Akhi Ali Imran. نعم أين تصلي صلوات الخمس أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. وأين تصلي الفجر أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا نعم بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا لا أستطيع أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك هذه فقرة طيبة جزاك الله خيرا. Nah, ya, sampai situ silahkan jika diintikan sambil Anda jelaskan sedikit demi sedikit sini. Ya, antum kan di sini menemukan fiil amr ya. Biasanya memang diperintah karena memang fiil amr itu kan kata kerja perintah ya. Maksudnya antum temukannya di sini ya kan. Di bagian sini lalu di latihan ya. Nah, di sini antum baru temukan di keywordnya. Ya, misalnya di sini istaikid lalu do.
Udah itu ada letakkanlah. Ya, atau mungkin baru menemukannya di luar. Lalu ya, yang Anda bilang, jadi nggak akan jauh berbeda dengan fi'lun nahyi yang artinya larangan. Ya, jadi mungkin apa ya misalnya? Lawan katanya, kan? Misalnya seperti ini. Ya, tidak akan jauh berbeda. Istaikid itu bangunlah. Kalau jangan bangun, la tastaikid. Ya. Kalau kalau do, ya letakkanlah do, la tado. Do, la tado. Nah, misalnya sholat berarti sholli, la tusolli. Sholli itu artinya sholat. Habis itu silakan jika ada yang tanyakan sebelum kita lanjut ke percakapan, bukan percakapan, maksudnya kosakata setelahnya. Kalau mungkin ada beberapa kata kerja baru ya yang aku temukan di sini. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita baca al-mufradatnya. Seperti biasa kita akan baca bersama-sama. Kita akan buka mic-nya semuanya, ikuti apa yang Ana ucapkan. Az-zuhru, الظهر الزهر al-asru, العصر Al-asru. al-maghribu, المغرب المغرب al-isha'u, العشاء العشاء wadu'a, وضع Wada'a. yasma'u, يسمع Yasma'u. ya'malu, يعمل Ya'mal. yastati'u, Yastati'u. al-lailu, الليل Al-layl. bijanibika, Bijanibi. munabbihun. منبه Nah, ya itu adalah kosakata-kosakata yang harus antum ketahui dari setelah membaca hiwar ya. Antum bisa lihat di situ. Ya, untuk bagian atas nama-nama sholat mudah ya. Kalau di bagian yang tengah ini nih, ya, kata kerja semua. Ya mungkin di box di tiga ini ya. Satu, dua, tiga, nah namanya apa itu tanda kurungi ya. Di tiga ini antum pernah dapati di sebelum-sebelumnya ya. Itu kan fi'il mudhari kan. Yasma'u artinya dia laki-laki mendengar. Ya'malu dia laki-laki bekerja atau sedang mengerjakan. Yastati dia laki-laki bisa. Yaitu fi'il mudhari kita sudah tahu bahwasannya menunjukkan yang sedang terjadi. Bahkan perubahan antara kata ganti ya menjadi ana lalu menjadi ia anta ya itu juga sudah antum pahami lah insya Allah. Ya, tinggal dirubah huruf pertama saja saya menjadi asma'u lalu menjadi tasma'u gitu. Ya amal juga begitu, begitu juga dengan yastati. Lalu di wadu'a ini ya antum mulai disajikan yang namanya fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Tadi kan kalau di em, percakapan itu sebenarnya bentuknya amar ya. Amarnya cuma doa doang, artinya letakkan. Kalau wadu'a ya artinya dia laki-laki telah meletakkan ya dia film dia. Kalau film mudhari apa? Ada yang tahu? Wadu'a yadu'u ya fil mudhari apa nih? Tadi ada yang tanya apa fil mudhari kan? Fil mudhari'nya. Nah, ya yang sama seperti tiga ini, yang tinggal merubah huruf pertamanya yang sudah antum pahami sebelumnya. Wadu'a yadu'u. Nah, wadu'a ini fil madhi gitu ya. Jadi mungkin di lain kesempatan ya, yang antum akan perlu nanti mungkin fil madhi ya. Dan nanti akan berbeda dengan fil mudhari pastinya untuk perubahan-perubahan kata ganti. Lalu di bawahnya al-lail malam bijanibika sampingmu ya, di sampingmu. Bi di situ bukan dia, bi di situ bukan dengan ya, tapi di. Munabih jam bocor. Lalu di bawahnya terbiasa ada latihan ajib an asila bikhtisar jawab latihan nanti soal-soal dengan ringkas ya tinggal antum lihat keluarnya yang soal antum bisa mengerjakan soal-soalnya. Nah, sampai di situ
Silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Itu bijanibika. Nah, Baknya bukan harfu jar Ustaz ya. harfu jar, betul. Harfu jar, cuman beda makna saja gitu. Iya, jadi ya bi itu kan huruf jar ya. Artinya apa? Yang antum ketahui Dengan dengan ya. Nah, kalau di situ disambungnya dengan janib ya. Janib, makanya antum bisa lihat janibi ya, janibi. Di janibi lalu ditambah dengan domir ka anta gitu, di sampingmu ya. Mungkin antum mikirnya itu dengan sampingmu ya, tapi jangan diartikan dengan ya. Jadi memang pengertiannya itu banyak ya, huruf jar itu. Misalnya fi iya. saja ya. Fi saja itu bisa pada ya kan. Fil misal gitu ya. Bukan cuma dicontoh tapi pada contoh gitu loh. Ya bi di sini bukan cuma dengan tapi juga bisa em, di tadi gitu. Dan memang yang masyhur itu kan pakai fi. Antum kalau mau bilang di sampingmu bukan fi janibik tapi bi janibik. Nah, Nah, yang Ustaz. masyhur ya, ya yang masyhur ya itu bi janib bukan fi janib. Ya pakai bi. Ya, kita lanjutkan, saya ada keyword yang kedua ya, dan bahas besok. Apa? Di minggu depan berarti ya. Percakapan yang kedua. Begitu juga percakapan yang ketiga di sini. Baik, mungkin kita ambil mufradat idhofianya. Ya. Untuk bisa lihat situ em, masih tentang yang kemarin-kemarin ya. Mufradat idhofiyah, kosakata tambahannya. Kita akan baca bersama-sama. Silahkan buka mic-nya semuanya. Ikuti apa yang Anda ucapkan. Al-awwalu, Al-awwalu, Awalu. as-sani, As-sani, Tsani, as-salis, as-sani, Tsalis, ar-rabi', ar-rabi, Ar-Rabi', al-khamis, 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 as-sadis, Sadis. as-sadi, Sadis, as-sabi', as-sabi, As-sabi'. As-Sabi', as-thamin, As-samin. as-samin, As-Samin, at-tasi', At-tasi'. at-tasi, Tasi', al-ashir. al-asir. Al-Ashir. Nah, ya bisa di situ kosa kata tambahannya tentang apa? Kosa kata tambahannya tentang apa? Bilangan Bilang, u, bilang. bilangan urutan ya. A'dadun tartibiyah. Jangan sampai lupa. Ya, al-awwal artinya apa? Yang pertama. Yang pertama ya. Jadi Anda pernah bilang ya waktu itu menjelaskan bilangan urutan seperti ini. Ya, Anda bilang nggak apa kalau antum nggak paham ya di sini. Ya, karena memang em, kita akan pahami itu mungkin dari seiringnya belajar ya. Antum bisa kita temui di sini ya. Apa yang sudah Anda jelaskan ya. Justru kita bertemu materi yang sesungguhnya, maksudnya materi yang disajikan oleh kurikulumnya gitu, bukunya. Nah, jadi anggap yang kemarin itu sebagai mukadimah, misalnya Anda jelaskan itu ya, jangan merasa, oh ini yang dijelaskan Ustadznya kok Anda belum paham gitu. Apakah sesusah ini bahasa Arab? Enggak ya. Jadi Anda anggap itu sebagai mukaddimah. Nah, ya dari situ ketika muncul, maksudnya antum dapati materi aslinya, jadi tinggal memurojaah saja, gitu. Tinggal memahami saja, bukan apa ya, maksudnya mengelola otak lagi, kan? Nah, antum sudah kenalan dengan materinya di hari-hari sebelumnya. Nah, di sini materi aslinya gitu. Al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi', al-khamis, as-sadis, as-sabi'.
samin atas al ansur ya. Ini selalu sudah antum pahami. Baik, kita lanjut sambil latihan di sini mungkin. Nah, di susunan tata bahasa. Sebenarnya ada dua yang berkaitan, tapi kita ambil yang di bawah saja. Misalnya di sini ya, doail munabbih bijani bika hadhihi fikratun thayyibatun ya. Tinggal sih berarti al munabbih itu diganti-ganti saja. Misalnya untuk mudah. Saya doail Quran bijani doail kitab bijani ya. Antum bisa kerjakan situ. Kita ambil yang fiil amr. Nah, di sini ya. Kalau kemarin antum ingat ya misalnya apa ya maksudnya kayak yakulu la takul gitu ya. Ingat kan yang fi'lun nahi. Ya, ini tidak akan jauh berbeda. Antum bisa lihat nanti. Perintahnya latihan kelima hawil kama fil misal. Hawil kama fil misal. Apa artinya hawil kama fil misal? Ada yang tahu? Hawil itu artinya ubahlah. Suara Anda jelas sebelumnya? Ubahlah sebagaimana pada contoh. Jelas ya suara Anda? Jelas Ustaz. Nah, kita lihat contohnya. Oh, di situ ada kata yastaikidu mubakiron yastaikid. Nah, bahkan sudah dikasih ini ya, maksudnya dikasih katanya gitu. Kalau anak nggak salah ini kemarin nggak dikasih ya. Misalnya tak kulum jadi lah tak kul. Atau maksudnya membentuk sendiri gitu. Tak kulit to'am lah tak kulit to'am. Ya, lah tak kulit to'am. Ya, sama di sini juga misalnya sukun kita juga kasrohkan dia. Misalnya tadi kan do itu artinya letakkan. Itu ainnya sukun. Jadi do'il munabbih gitu ya. Kita lihat sini yastaikidu mubakiran istaikid. Nah, berarti Ahmad yastaikidu mubakiran. Istaikid anta mubakiran. Nah, jangan apa ya terkecoh karena ada anta gitu ya. Itu hanya penekanan saja. Nah, akan dipahami terlebih dahulu sebelum kita jawab bersama-sama. Baik, ya. Coba di sini nomor satu ya Qra'ul Quran Iqra. Dijawab oleh akhi Zufar. Boleh? Belum ada respon. Coba akhi Yusuf. Yaqra'ul Quran Iqra. Ahmad Ahmad yaqra'ul Quran. Oke, ayo. Iqra an. Nah, Ustaz. Nah, coba. Ahmad yaqra'ul Quran. Iya. Iqra antal Iqra anta al-Quran. Nah, sahih mumtaz. Ya. Ahmad yaqra'ul Quran. Iqra anta Al-Quran. Nah, ya. Jadi perempatan itu bukan cuma di setelah atau di sebelum, tapi di tengah-tengah malah ya. Jadi Anda harus bisa eh, apa ya berlatih penalarannya lagi ya. Taruh di tengah-tengah gitu. Iqra anta, ya antanya itu tambahi di tengah-tengah. Lalu setelahnya yantazirul hafila intazir dijawab oleh akhi Ali Imran. Bismillah. Ahmad hmm, Ahmad yang tazirul hafilah
Ahmad yang tanzirul hafilah. Sahih. In tanzir anta tanzir. Intazir anta. Tanzir anta amanu in tanzir Ustaz. Bukan. Intazir itu artinya menunggu. Ya, waiting. Menunggu. Nah, berarti intazir anta apa? Suruh nunggu apa di situ? Hafilah. Hafilah itu artinya bus. Hafilah kursi. Bus artinya. Menunggu bis ya. Bis, antum tahu kendaraan bis. Tanzir ha. Nah, nah, coba diulang. Ahmad yantaziru hafilah. Nah, coba. Kif Ustaz? Ait ya, ulang. Ahmad yantazir. Coba ya Imran. Ahmad Ahmad. yastanzirul hafilah. Nah, In tanzir anta hafilah. intazir antal hafilah. Taruh di tengah-tengah sini. Ya. Ahmad menunggu bis. Ya, seolah-olah antum mau nyuruh Ahmad nih. Tunggu bis ya wahai Ahmad gitu kan. Tunggu bisnya. Ya, makanya udah bilang anta di situ ya. Jadi kenapa disebutkan anta itu mungkin bisa ya. Misalnya intazir dengan menyebut nama Ahmad ya. Intazir Ahmad hafilah gitu. Bisa saja. Nah, jadi mungkin untuk sebuah antar itu untuk penekanan. Ya, sebelum kita lanjut ya, Ana ingin menjelaskan ya. Jadi mungkin aku tidak tahu maksud dari penekanan yang Ana sering bilang ya dari bab ke-1 juga dari pertemuan kita yang di awal itu. Misalnya majinsiyatuka anta, ya kan? Padahal sudah artinya warga negaraanmu tapi ditambah anta. Lalu wa kaifa haluka anta, gitu kan? Nah, Ana pernah bilang itu gunanya anta selain itu untuk penekanan. Ya, jadi mungkin nanti itu artinya ada sungguhnya gitu ya. Itu bisa, itu faedah dari penekanan itu satu. Misalnya contoh penekanan itu kan tu ana. Saya sungguh telah pergi gitu. Nanti ada sungguhnya itu situ. Ya, sungguh itu kan penekanan. Lalu misalnya di sini istaikid anta ya. Ketika kita bilang bangun apa namanya? Bangun pagi-pagi gitu kan, mubakiron. Bangun segera atau pagi-pagi. Nah, ketika kita menyebutkan bangun kamu pagi-pagi, nah di situ kan ada lebih penekanan ya, ada ditambah penekanan. Ketika kita bilang kamu, nah sama seperti bahasa Indonesia jadinya ya. Jadi antar itu fungsinya penekanan. Tuh, ya dari mungkin bisa ditunjukkan dengan sungguh, juga bisa ditunjukkan dengan apa ya istilahnya, ya intonasinya lah, bisa dipahami dari kalimatnya. Ya kalau kita bilang tunggu bisnya, ya itu masih biasa. Tapi kalau bilang tunggu kamu bisnya, nah itu kan lebih menekankan lagi. Nah, ya di situ untuk penekanan. Lalu yaknusul gurfa uknus. Coba Akhi Zufar boleh? Akhi Zufar belum ada respon. Boleh Akhi Yusuf lagi? Yaknusul gurfa uknus. Ahmad Ustaz, yaknusul. Nah, boleh Akhi Yusuf dulu. Nah, Ustaz. Akhi Yusuf, nah. Ya. Ahmad yaknusul gurfah. Uknus anta gurfata. Nah, Ahmad yaknusul gurfa. Uknus antal gurfa. Sapu kamu kamarnya. Dan ada penekanan. Lalu Akhi Zufar ingin menjawab, boleh? Yang yugsilul malabis igsil. Ya. Nah, Ustaz. Ahmad yaksilul malabis. Mubakiron. Tidak perlu Sil ada anta mubakir. Enggak perlu ada mubakiran ya.
Jadi mubakiran itu untuk nomor satu saja. Nah, untuk contohnya saja. Anu, Berarti ya, Iksil Ahmad Yaksil malah bisa. Ix, Ixil anta dong. Bukan pakai Ahmad, tapi pakai anta. Anu, Coba Iksil diulang. anta Iksil anta mubakiran. Hmm, bukan mubakiron. Kalau mubakiron buat contohnya. Kalau di sini nomornya pakai apa? Al Oh, malabis. Berarti Ixil anta. Iksil antal malah bisa. Nah, ya, seperti itu. Ahmad yausilul malabis. Igsil antal malabis. Alatnya seperti itu. Jadi poinnya mungkin ya. Poinnya adalah perubahannya dari fiil mudhari menjadi fiil amr ya. Ya, jadi kata kata kerja yang menunjukkan sekarang jadi kata kerja perintah. Nah, misalkan juga ada yang tanyakan. Untuk dua ini yang terakhir ya, sama seperti sebelumnya ya. Kita cerita 3 menit lagi, kita akan gunakan untuk tanya jawab. Oh, ini memang akan lebih mudah kalau sudah dipahami artinya saja maknanya. Betul, Bacanya. betul seperti itu Hmm. emang. Karena tadi itu agak bingung itu intantir, kelupaan artinya. Nah, ya dari Nah, emang insya Allah uh, kalau sudah kaidah mulai dipahami. ya kaidah ketika kita harus bukan harus maksudnya kita akan lebih cepat memahami ketika sudah paham artinya. Ya, itu bukan berlaku di bahasa Arab juga, ya bahkan untuk menghafal Al-Quran pun ya, kita mungkin akan lebih cepat hafal ketika kita tahu artinya. Ya, antum silakan coba. Kalau antum tahu artinya, misalnya satu halaman saja, kan, antum tahu arti dari satu halaman itu, ya, antum bisa cepat menghafalkannya. Dan tadi kata Akhi Ali Imron, ya betul. Kalau akan lebih mudah ketika kita sudah tahu artinya. Nah, kita masih punya waktu 2 menit lagi. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Ini nanti ketika kita menggunakan maksudnya untuk berkosakata kalau udah minimal berapa buku Ustaz, berapa jilid kita pelajari bisa kita adaptasi dan nantinya kalau misal nih eh, kita tidak ada lawan bicaranya itu untuk menjaga supaya tidak lupa kosakata itu seperti apa Ustaz? Kalau jarang Eh, digunakan pasti ya kayaknya kalau jarang, bisa lupa iya, gitu. iya pasti kalau jarang digunakan pasti akan cepat lupa gitu. Ya, Nah, karena mungkin antum cari teman apa ya, mereka lawan bicara yang sekiranya bisa belajar bahasa Arab. Antum di rumah ada yang bisa belajar bahasa Arab lagi ya? Maksudnya bisa bahasa Arab lagi untuk keluarganya gitu. Alhamdulillah sih istri bisa, terus adik memang sama Umi itu dia mahir, cuman insya Allah sih nantinya Nah, ya, setelah yang kita sederhana, lebih iya, paham. yang sederhana pun nggak apa ya. Antum mulai dari sekarang. Justru anak mulai paham betul bahasa Arab itu ketika anak masuk Lipia, ya, karena di situ kan lingkungannya Arab semua ya. Justru pas di pondok itu kan, ya kita masih mondok tuh santri kadang-kadang bahasa Arab itu kadang di kelas doang kan. Nanti pas di kamar ya bahasa Indonesia lagi. Mungkin ya parahnya masih lu gue gitu kan, bukan anak antum seperti itu. Ya, dari situ anak belum kuat untuk bahasa Arabnya karena bahasa Arabnya dianggap masih cuma pendidikan aja bukan dipraktekkan gitu. Masih sedikit prakteknya. Justru pas masuk Hmm. Libya karena dosennya dari Arab ya kan, akhirnya dari situ mulai kuat bahasa Arabnya gitu. Ya, jadi susah kalau nggak punya lawan bicara atau nggak praktekkan gitu, pasti akan lupa gitu. Dan terus silakan
Qiyal Imron mungkin tadi istilah bisa ya. Mulai dari yang sederhana aja dulu gitu kan. Dan Ana pun punya umi yang bisa bahasa Arab ya. Dan Ana pun praktekkan sederhana-sederhana sama umi Ana. Nih ya. Ya, nah Ustaz atas masukannya. Baik. Jazakallahu khair. Wa iyyakum, kita sudah 18.1 mungkin Ana akan cukupkan sampai sini. Untuk materinya dan juga pembahasannya Ana anggap bisa dipahami dan juga bisa diamalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.